Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan memulai pelajaran fikih dalam kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Sekarang kita akan membahas tentang bab wudu, insya Allah. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang ta'riful wudu atau definisi dari wudu. Jadi wudu secara bahasa itu diambil dari kata al-wadha'ah. Artinya apa? Artinya adalah an-nadhafah wal hasan, kebersihan dan keindahan. Diambil juga dari kata rajulun wada'al wajhu idza kana hasanal wajhu. Adapun wudu secara istilah adalah membasuh dan mengusap suatu anggota tubuh yang khusus. Untuk mengangkat suatu hadas. Itu wudu secara istilah. Sekarang apa hukumnya berwudu? Hukumnya berwudu itu adalah wajib, dan yang mewajibkan itu karena adanya hadas. Kewajibannya atau kewajiban yang waktu pelaksanaannya itu longgar, dan untuk mengerjakan suatu ibadah yang mewajibkan at-thaharah, bersuci. Diambil juga kewajibannya itu dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Begitu juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian apabila telah berhadas hingga ia berwudu. Setelah kita mengetahui hukum wudu, maka kita juga harus mengetahui syarat-syarat wudu atau sesuatu yang harus dipenuhi sebelum berwudu. Ini adalah syarat, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum berwudu. Maka disyaratkan dalam berwudu itu adalah 10 syarat. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu Islam. Maka tidak sah wudunya orang yang kafir. Yang kedua at-tamyiz, maka tidak sah wudunya anak kecil, orang gila, dan orang yang punya penyakit ayan. Begitu juga orang yang sedang mabuk dan orang yang tidur, karena mereka semua itu tidak tamyiz. Yang ketiga adalah qaunul ma tahuran indal mutawaddi, air yang digunakan untuk bersuci itu adalah suci, atau air yang digunakan untuk berwudu itu adalah suci.
Adapun hukum asal semua air adalah suci. Seperti apabila ditemukan suatu air dan dia itu nggak tahu apakah air itu najis atau tidak, maka hukum air tersebut yang pertama adalah suci. Jadi kalau kita ada di suatu danau, kita tidak tahu danau itu sudah terkena najis atau tidak, maka hukum danau tersebut adalah suci. Fala yasihu al-wudu bima ulima annahu mutanajjis. Maka tidak sah wudu di dalam sesuatu yang sudah diketahui kalau sesuatu tersebut atau air tersebut adalah najis. Jadi kalau misalkan kita tahu kalau danau itu ada najisnya dan bisa merubah kadar air, maka wudhu kita enggak sah karena sudah berubah zatnya. Begitu juga apabila kita enggak tahu suatu air apakah ini suci atau tidak, kemudian kita berwudhu, maka wudhunya sah. Tetapi setelah itu kita melihat ternyata di sana ada najis dan airnya tidak sampai 2 kulah, maka wudhu kita tidak sah karena kita mengetahui kalau air tersebut sudah terkena najis. Wudhu kita yang pertama tidak sah. Atau menggunakan air yang mustakmal dalam kefarduan bersuci, itu juga tidak sah. Atau air yang telah berubah yang bisa merusak kesucian air, seperti berubahnya salah satu sifat air tersebut dari warna, rasa, dan bau, itu juga tidak sah wudhu dengan air seperti itu. Yang keempat adalah yakin kalau dia itu berhadas atau mempunyai hadas. Apabila ada orang itu berwudu, kemudian dia ragu-ragu apakah dia batal wudunya atau tidak. Kemudian dia berwudu ketika dia ragu-ragu, ihtiyat karena hati-hati, karena ada ihtimal kalau dia itu sudah berhadas di kenyataannya, maka gak dianggap wudu tersebut untuk mengangkat hadas. Makanya kalau ada orang berwudu itu harus yakin kalau dia punya hadas baru dia berwudu. Tetapi kalau dia mempunyai wudu tapi mau wudu lagi, maka niatnya untuk apa? Tajdidul wudu, memperbarui wudu. Paham ya permasalahan ini? Ada orang dia ini ragu-ragu apakah dia ini sudah batal atau belum. Kemudian dia berwudu dalam keadaan ragu-ragu tersebut, maka wudunya yang kedua ini tidak dianggap sah. Karena apa? Karena dia itu nggak yakin kalau dia itu sudah berhadas. Yang kelima adalah tidak adanya haid dan nifas. Begitu juga tidak memegang kemaluannya dan tidak keluar sesuatu dari 2 jalan ketika berwudu. Apa 2 jalan itu? Ahadus sabilan. Apa sabilan itu? Adalah kubul dan dubur, kemaluan depan dan dubur belakang. Tetapi dikecualikan keluarnya air kencing atau kentut atau madhi dari orang yang salisul baul, beser. Begitu juga kentut, air madhi, dan keluarnya darah istihadah, maka sah wudunya ketika keluar yang disebutkan tadi karena ada darurat di sana. Yang keenam adalah tidak adanya penghalang antara air
dan anggota tubuh yang dibasuh dan anggota tubuh yang diusap, yaitu sebagian kepala. Seperti apa hail itu, penghalang itu? Seperti atin, itu tanah, atau lilin, atau minyak yang mengeras. Seperti apa? Seperti kuteks, kuku perempuan, itu adalah menghalangi, kalau misalkan belum kering itu bisa menghalangi mengalirnya air ke kulit, ke kuku. Yang ketujuh adalah mengalirnya air pada anggota yang wajib dibasuh. Jadi airnya itu harus mengalir pada anggota yang wajib dibasuh. Maka tidak cukup untuk berwudu hanya mengusap-usap aja. Jadi membasuh tangan, cuman tangannya hanya diusap dengan air, kita ambil air kita usap saja, ini maka tidak sah. Harus membasuh dengan air, diguyur dengan air, enggak cukup dengan hanya mengusap saja. Paham ya? Yang kedelapan adalah mengetahui cara-cara wudhu, itu syaratnya. Yang kesembilan adalah bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang belajar ilmu dengan lama, misalkan para santri, ini harus bisa membedakan yang fardu dan yang sunnah karena ini menjadi syarat. Adapun kalau misalkan dia itu orang awam, maka syaratnya, yaitu syarat bagi orang awam tersebut hanya tidak boleh menganggap bagian yang fardu itu sunnah. Jadi kalau misalkan orang yang menuntut ilmu itu syaratnya dalam berwudu harus mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Adapun kalau orang awam itu cukup bagi dia untuk tidak menganggap sesuatu yang fardu itu adalah sunnah. Siapa orang awam itu? Orang awam itu adalah orang yang tinggal yang jauh dari kelompok muslim dan jauh dari ulama. Misalkan ada orang tinggal di tempat orang Kristen di Amerika dan tidak ada tempat untuk bertanya, maka orang tersebut dihukumi orang awam. Sedangkan kebanyakan orang di Indonesia itu bukan orang awam. Karena apa? Karena dia itu tinggal di tempat yang banyak ulamanya, sehingga dia kalau tidak tahu maka bisa bertanya pada ulama tersebut. Yang terakhir yaitu syarat yang ke-10 adalah membasuh anggota wudhu sebatas kadar minimal yang dianggap sah. Seperti apa? Membasuh sebagian dari kepala. Selanjutnya kita akan membahas tentang furudul wudhu atau fardu-fardunya wudhu. Nah ini baru kita masuk kepada bagian-bagian yang dianggap sah dalam berwudhu, bagian-bagian yang wajib dibasuh atau diusap dalam berwudhu. Fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, an-niyah. Adapun niat secara bahasa adalah nawa asyai, ai qasduhu au i'taqadu, menginginkan atau bermaksud, wa i'taqaduhu dan meyakininya. Secara bahasa al-qasdu, an-niyah lugatan al-qasdu. Adapun niat secara istilah adalah qasdu syai' makrunan bi fi'lihi, bermaksud untuk mengerjakan sesuatu berbarengan dengan pekerjaan tersebut. Ada qasad atau niat yang berbarengan dengan melakukan pekerjaan wudhu tersebut atau melakukan pekerjaan tersebut. Wahya ayanwi al-mutawaddi raf'al hadas, yaitu bagi si orang yang mau berwudhu itu harus berniat mengangkat hadas atau
berniat diperbolehkannya mengerjakan sesuatu yang butuh dalam pekerjaannya tersebut suatu kesucian dengan berwudu, atau niat melaksanakan fardunya wudu. Hal ini diambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu juga bergantung kepada apa yang diniatkannya. Adapun bagi orang yang salis atau istihadhah, apa orang yang salis? Yaitu orang yang beser air kencing, dan yang istihadhah maka cukup dalam niat untuk niat apa? Istibahah, atau niat diperbolehkan untuk beribadah yang membutuhkan kepada kesucian, atau niatnya wudhu. Itu bagi istihadhah itu boleh niatnya seperti itu. Dan sah juga bagi orang yang salis itu melakukan fardunya wudhu bersamaan dengan sesuatu yang disunahkan untuk berwudhu, kemudian dia sholat, itu boleh. Wa illa, jika tidak melakukan hal ini, la tajuzu bihi al ibadah al masyhur fi sihhatiha al wudu, maka tidak boleh beribadah yang disyaratkan dalam kesahan ibadah tersebut itu wudu kalau tidak melaksanakan tersebut. Yaitu apa? Melaksanakan niat istibahah atau niat fardu atau niat wudu. Kemudian wajibnya membaca niat itu bersamaan dengan membasuh bagian wajah, karena bagian wajah ini adalah bagian yang pertama dibasuh. Niatnya itu ada di dalam hati. Jadi ketika kita berwudu, maka kita niatnya di dalam hati, bukan yang kita lafadzkan. Apa yang kita lafadzkan ini adalah sunnah, at-talaffuz bin niyah itu sunnah. Tetapi yang fardu adalah kita mengucapkan niat wudu di dalam hati kita, itu yang fardu. Kalau talaffuz hanya mengucapkan niat di luar dengan kita berbicara, itu adalah sunnah. Wakila, tetapi ada yang berpendapat bi awwali ghusli fil wudu, anggota pertama yang dibasuh ketika berwudu itu baru niat. Tetapi ini adalah qil, hanya suatu pendapat. Jadi misalkan kita dalam berwudu yang pertama itu sunnah untuk mengusap membasuh tangan kita, telapak tangan kita, maka kita niat di situ. Tapi ini pendapat yang lemah, qil. Pendapat yang harus kita ambil yang mana? Yaitu orang pendapat yang mengusap wajah bersamaan dengan niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Batasnya dari mana? Dari tempat tumbuhnya atau tempat biasanya tumbuhnya rambut sampai akhir, dan di antara dua kuping sampai bagian dalam mulut, bukan bagian dalam hidung. Kalau bagian dalam hidung tidak. Waladakhilul ain, di dalam mata juga tidak wajib dibasuh, tetapi wajib menghilangkan kotoran mata yang biasanya ada di sini. Ini wajib dihilangkan. Dan wajib juga membasuh suatu bagian dari kepala. Begitu juga tenggorokan dan telinga, sebagian tenggorokan dan telinga. Dan wajib juga melebihkan sedikit dalam basuhan tangan dan kaki dari yang wajib dibasuh dalam keduanya. Wajib juga
membasuh bulu mata, ini wajib dibasuh. Begitu juga kumis, apabila ada punya kumis, maka kumis ini juga semuanya wajib dibasuh, dan pipi. Kemudian jenggot in khofat, apabila jenggotnya seperti ini, maka semua yang ada di sini harus dibasuh. Wa illa, tetapi apabila jenggotnya itu lebat, misalkan jenggotnya panjang sampai segini sehingga kulit yang ada di dalam bagian jenggot ini itu tidak kelihatan, maka boleh hanya mengusap bagian luarnya saja. Nah, ini berpegang kepada qauluhu ta'ala faghsilu wujuhakum. Jadi ingat ya, awalnya itu min mambati sya'ri, tempat tumbuhnya rambut. Awalnya itu dari sini yang dibasuh, tetapi harus dilebihkan sedikit agar tidak ada yang terlepas. Sampai bagian bawah sini, bawah dagu sini, ini harus dibasuh semua. Dari kanan, dari ujung kuping sini kanan sampai ujung kuping kiri, ini juga semua harus dibasuh sampai semua sini, dan harus dilebihkan sedikit. Paham ya? Selanjutnya adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai siku, au al-baqi in kana maktu'an, atau sisa dari tangan apabila terputus. Jadi membasuh ujung tangan sampai siku, dari siku sini. Siku ini harus dibasuh dan harus juga dilebihkan agar supaya hati-hati. Karena kalau misalkan itu kita malah kurang, nggak dilebihkan, malah wudhu kita nggak sah. Nah, bagaimana kalau tangan kita terpotong? Andaikan tangan orang ini terpotong, maka dia dibasuhnya dari awal terpotongnya ini sampai siku. Paham ya? Ini diambil dari qauluhu ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, dalilnya. Kemudian yang keempat adalah mengusap kulit kepala. Maka diperbolehkan membasuhnya. Jadi dalam urusan kepala ini kita hanya mengusap saja, baru boleh hanya mengusap kepala, tidak perlu membasuh dengan air. Berbeda dengan wajah, tangan, dan kaki, hanya mengusap. Tetapi kalau misal kita membasuh kepala kita gimana? Diperbolehkan, dan cukup mengusap hanya sebagian sya'rihi, atau rambutnya, atau sebagian kulit kepala, walaupun satu rambut yang masih ada di lingkar kepala. Jadi paham ya? Jadi boleh kita itu membasuh satu helai rambut, hanya satu helai rambut, tetapi satu helai rambut ini harus ada di bagian kepala kita. Jadi apabila kita rambutnya, ada orang perempuan rambutnya panjang sampai sebahu, yang dibasuh itu satu rambut yang ada di bahunya ini enggak sah. Jadi harus ada rambut yang ada di atas kepala. Atau kita juga bisa membasuh kulit yang ada di kepala. Ini juga bisa dianggap mengusap kepala. Kita ambil air, kita usap di bagian sini. Nah, ini juga mengusap kepala. Dan enggak wajib membasuh seperempat kepala kita sampai mengusap seperempat kepala, itu enggak wajib ya. Pokoknya harus ada yang diusap saja walaupun sedikit. Yang penting sampai kepada kulit kepala airnya. Atau satu rambut semuanya diusap, tetapi rambut itu masih ada di lingkaran kepala, tidak keluar dari kepala. Hal ini berpegangan kepada firman Allah wamsahu biru'usikum. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Min kulli rijlin au baqi qadriha in fukida. Jadi harus membasuh semua kaki dari ujung
kaki sampai kedua mata kaki semuanya harus dibasuh. Mata kaki juga termasuk sesuatu yang harus dibasuh. Nah, tetapi apabila ada yang terpotong, ada orang kakinya terpotong, maka yang dibasuh adalah al-baqi, bagian yang tersisa dari kakinya. Nah, apabila ada orang yang dia itu kakinya putus sampai di atas mata kaki. Jadi misalkan ini kaki, ini di sini mata kaki, dia putus sampai sini, kakinya putus sampai sini. Ini contoh kalau ini kaki ya, putus sampai sini. Maka fala fardhu alaihi, maka dia nggak punya kewajiban membasuh bagian kaki tersebut. Ya, begitu juga dengan tangan, apabila dia itu potong tangannya itu sampai segini, maka dia nggak mempunyai kefarduan dalam membasuh tangan. Wa yufdal ghusl baqi, tetapi apa lebih diutamakan walaupun dia tidak punya basuhan, tetapi tetap yang bagian sini itu tempat terpotongnya ini tetap diusap dengan air, itu yang afdol. Wal ka'bani, kedua mata kaki adalah tulang yang menonjol dari kedua sisi ya. Mata kaki, ini mata kaki kan di sini ada tulang. Nah, ini adalah mata kaki. Maka wajib menghilangkan sesuatu yang ada di sela-sela kaki. Apabila ada sesuatu yang masih ada di sela-sela kaki, maka harus dihilangkan. Seperti apa? Seperti ada lilin atau tanah atau hina. Jadi hina yang masih basah belum kering itu juga bisa menghalang sampainya air ke kulit. Tetapi kalau misalkan sudah meresap sampai kulit, maka diperbolehkan karena itu meresap, bisa meresap ke kulit. Tapi kalau masih kering maka tidak boleh. Kalau masih basah maka tidak diperbolehkan karena bisa menghalangi air ke anggota tubuh. Begitu juga harus menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku-kuku, baik itu kuku-kuku kaki atau kuku-kuku tangan. Nah, hal ini juga hal tadi yang disebutkan tadi berpegangan kepada firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan yang keenam itu adalah at-tartib, atau apa? Tidak berurutan. Tartib itu berurutan dari niat membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Itu semua harus tartib. Jadi nggak boleh kalau nggak tartib. Kalau dia wudunya aur-auran dari membasuh kepala langsung mengusap kepala, baru tangan, baru kaki. Nah, ini tidak sah karena apa? Tidak tartib. Yaitu tartib itu adalah membasuh anggota wudhu secara berurutan sebagaimana yang diterangkan oleh ayat yang tadi. Apa ayat yang tadi itu? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi urusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini harus berurutan sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat tersebut. Apabila ada orang itu igtasala daf'atan wahidah wa nawa al-wudu. Igtasala itu mengguyurkan air pada seluruh badan. Igtasala mandi lah. Ada orang mengguyurkan air pada seluruh badan dengan satu kali waktu, kemudian dia niat berwudu. Atau mandi wajib, ada orang mandi wajib, maka sah wudhunya dan mandiannya. Contohnya apa? Apabila kita ada di air terjun yang sangat deras, kita ada di bawahnya sehingga seluruh badan kita itu diguyur air terjun dari atas, kemudian kita wudhu tanpa bergerak, ini sah wudhunya. Begitu juga apabila ada orang yang punya mandi wajib, kita diguyur oleh air terjun tersebut, maka sah juga mandi wajib tersebut, terangkat hadas besarnya. Tetapi ada qil yang mengatakan tidak disyaratkan harus tertib.
tetapi disyaratkan tidak terbalik dari membasuh kaki sampai membasuh kepala itu dibalik, itu baru nggak boleh. Tetapi ini yang harus kita perhatikan adalah wajib untuk tertib dari awal niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang bisa dianggap berwudu. Jadi yang pertama adalah orang mukallaf ini menceburkan dirinya di dalam air dengan niat wudu atau mandi, maka sah hal tersebut. Misalkan kita menceburkan diri kita di sungai atau di laut, kemudian di dalam air tersebut kita niat untuk berwudu, maka wudu kita sah. Terus apabila kita punya hadas besar, kita menyelam ke air, kita niat untuk mandi besar, maka sah juga mandi besar kita. Walau istaghraqa mukhfuhu fihi daf'atan wahidah faqat, walaupun kita itu tenggelamnya itu hanya sebentar saja, kita langsung menyelam ke air itu sebentar saja, kita niat di dalam air, maka cukup. Paham ya? Hanya berdiam diri di dalam air, kemudian niat, langsung kita ke atas lagi, maka itu cukup. Yang kedua, itu adalah mandi besar. Jadi ternyata mandi besar ini juga bisa menjadikan kita ini orang yang sudah berwudu. Seperti apa? Ai al-ghuslu minal janabah, tetapi mandi besar di sini adalah mandi besar yang wajib, yaitu mandi besar karena jinabah, atau mandi besar karena haid, atau mandi besar karena nifas, atau mandi besar karena wiladah, darah wiladah. Maka bisa dianggap dia itu sudah berwudu walaupun tidak diawali dengan wudu. Kita pertama tidak wudu kemudian mandi, tidak diawali dengan wudu, tetap sah. Tetapi ada syaratnya, yaitu di pertengahan kita mandi tersebut kita tidak memegang kemaluan kita atau memegang halqatud dubur, apa itu lubang dari pantat kita, atau tidak keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kita tidak kencing, kita juga tidak buang air besar ketika ketika mandi besar tersebut. Paham ya? Jadi kita sebenarnya kalau misalkan kita mandi besar dan dalam mandi besar itu kita itu tidak menyentuh kemaluan, tidak menyentuh lubang anus kita, atau tidak keluar air kencing dan tidak keluar kotoran, walaupun kita berwudu, kita dianggap sudah berwudu, langsung bisa sholat. Tapi ada syarat-syarat yang disebutkan tersebut. Dan mandi besarnya itu harus mandi besar yang wajib. Adapun kalau mandi besarnya itu sunnah seperti mandi Jumat atau mandi sunnah hari raya, maka tidak bisa menggantikan wudhu atau tidak dianggap kita itu sudah berwudhu walaupun kita mandi besar, karena mandi besarnya itu adalah mandi besar yang sunnah bukan yang wajib. Idla tujzi sunnah an fardin, karena sesuatu yang sunnah itu tidak bisa menggantikan yang fardu. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu apa? Mandi besar karena fardu. Misalkan jinabah, ketika jinabah kita wajib mandi besar. Nah ini bisa kita itu walaupun tanpa berwudu, ketika kita mandi besar dan ada syarat-syaratnya, kita dianggap sudah berwudu. Sekian dari saya dalam pelajaran ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.